positif di sekolah. Diseminasi budaya di sini menekankan tentang masalah kenyamanan, kedisiplinan di sekolah itu sendiri. Maka dengan itu saya berharap dalam penyampaian materi sebentar kita bersama-sama untuk mempelajari, memahami apa itu yang disebut dengan diseminasi budaya positif di lingkungan sekolah, yang mana dunia pendidikan ini penting sekali adanya kenyamanan dalam proses belajar mengajar di sekolah. Karena proses pendidikan jika tidak nyaman, maka siswi kita pasti akan menemukan kendala. Dalam arti di sini bisa saja dia tidak mampu mengikuti proses belajar mengajar itu sendiri. Nah, diharapkan di sini mari kita menanamkan budaya terampil, budaya disiplin, budaya semangat, dan nanti akan disampaikan juga tentang bagaimana kita mengatasi siswi yang bermasalah. Mungkin kalau dulu zaman kita sekolah, kita ditanamkan disiplin dengan ada perlakuan yang begitu keras dari Bapak Ibu guru, sudah pasti tujuannya untuk kebaikan. Namun untuk di dunia pendidikan zaman sekarang, kedisiplinan itu kita sendiri yang mampu mengarahkan siswa yang bermasalah dengan komitmen bagaimana caranya kita memberikan arahan yang baik, yang tepat agar siswa itu tidak melakukan pelanggaran di sekolah. Nah, kalau sudah pelanggaran tidak ada, kita bisa mengurangi pelanggaran itu tentang kedisiplinan atau dengan pelanggaran yang lain. Tidak ada bully, tidak ada yang kegiatan yang dapat merugikan siswa yang lain, pasti kenyamanan itu akan muncul di sekolah itu sendiri. Untuk itu dalam pemateri nanti mungkin akan disampaikan oleh Ibu Grace. Mari kita sama-sama mengikuti kegiatan ini dengan baik. Saya juga belum begitu banyak hal yang mengetahui tentang diseminasi budaya positif di sekolah itu. Mari kita sama-sama menerima materi yang akan disampaikan. Saya kira itu saja penyampaian dari saya. Maka dengan ini saya menyerahkan kepada pemateri Bu Grace untuk melanjutkan kegiatan pada hari ini. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Kepala Sekolah. Secara tidak langsung Bapak Ibu, penyampaian Pak Kepala Sekolah saya garis bawahi adalah menciptakan kenyamanan di lingkungan sekolah. Itu merupakan salah satu aspek terpenting di dalam penerapan budaya positif. Kita berikan aplaus dulu untuk Bapak pimpinan beserta legislatif. Ya Bapak Ibu, saya langsung saja. Kalau kita melihat judul, pasti Bapak Ibu akan bertanya, kenapa kok pakai redaksi penerapan budaya positif? Sebenarnya budaya positif ini sudah dilaksanakan di SMK Negeri 1 Nabire. Setuju tidak Bapak Ibu? Kalau budaya positif kita sudah laksanakan.
Setuju. Harus setujunya jelas, setuju karena memang itu sudah dilaksanakan. Nah, ini ada contoh-contoh penerapan budaya positif yang sudah kita lakukan di lingkungan sekolah. Bapak Ibu bisa lihat pada gambar. Mohon maaf saya tidak maksimal dalam penyampaian gambar. Di sini yang penting-penting saja. Ada pelaksanaan upacara bendera pada setiap hari Senin. Kemudian ada kita memperingati hari-hari besar nasional dengan menggunakan pakaian daerah sebagai bentuk bahwa kita mencintai budaya bangsa kita. Kemudian ada kegiatan mengawali pembelajaran dengan doa. Dilanjutkan dengan pemberian salam, mengawali dan mengakhiri pembelajaran. Lalu di berikutnya ada kegiatan pengembangan ekstrakurikuler dengan berbagai kegiatan yang dilakukan. Kita masuk pada bagian pengantar. Di sini yang terlihat adalah Bapak Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara ini semua kita ketahui bahwa beliau adalah tokoh pendidikan Indonesia. Filosofi yang beliau sampaikan bahwa pendidikan sebenarnya adalah proses menuntun anak didik kita. Pertanyaan untuk kita sekalian, apakah ketika kita ada dalam action pembelajaran di lingkungan sekolah, kita telah menerapkan proses menuntut, ataukah yang kita lakukan adalah proses menuntut? Mungkin ini yang harus kita sepakati bersama dulu. Kalau dibilang proses menuntun, itu artinya kita harus mengenali betul anak didik kita. Anak didik kita ini lahir dengan kodratnya, bawaannya, baik kodrat alam maupun kodrat zaman. Kodrat alam itu maksudnya bahwa dia lahir, tumbuh dan besar di lingkungan tempat dia bertumbuh. Sedangkan kodrat sama ini adalah seiring dengan perkembangan waktu akan membentuk keterampilan, keahlian dia. Oleh karena itu, jika kita sebagai guru atau kita sebagai pendidik, bagaimana kita mau menuntun kalau kita tidak mengenal kodrat anak? Ini yang harus kita pahami, bahwa kita sebagai guru harus menuntun, bukan menuntut. Kita lanjut, kita akan mempelajari lebih jauh inti dari budaya positif. Yang pertama ada perubahan paradigma pembelajaran. Seperti yang tadi saya sampaikan bahwa pembelajaran dengan paradigma yang lama, ada beberapa item yang saya tuliskan, yaitu pembelajaran masih berpusat pada guru dengan peran guru sebagai penuntut bukan menuntun. Yang kedua, guru mengontrol murid. Guru mengontrol murid itu artinya kalau kita dalam materi CGP itu ada dalam genggaman. Kita menganggap bahwa kita orang dewasa, murid adalah anak kecil. Jadi kalau ada di dalam genggaman saya, semua harus saya yang atur. Itu paradigma lama. Kemudian ketika dia melakukan hal-hal seperti yang tidak kita inginkan, di situ akan ada proses pemberian hukuman. Bapak Ibu, dalam proses pemberian hukuman harus kita pakai tanda kutip. Karena apa? Pemberian hukuman tidak memberikan efek jerah terhadap murid, tetapi pemberian hukuman akan membentuk sakit hati, membentuk luka hati bagi anak. Jika anak ada dalam kondisi seperti itu, dia tidak berkembang. Malah yang lebih parah lagi, ada rasa antipati dia terhadap guru. Coba Bapak Ibu bayangkan psikis sang anak ketika dia ada dalam situasi dan kondisi seperti demikian. Mungkin akan ada sandiwara ketika dia melihat Bapak Ibu senyuman dia berikan, tetapi ketika lewat dia balik belakang, tunggu saya. Mungkin bukan waktu sekarang, di waktu-waktu yang berikut. Karena tidak selamanya efek menghukum itu akan memberikan efek jerah, tetapi akan ada luka secara psikis. Lalu yang berikut, kita menganggap bahwa semua penguatan yang diberikan adalah positif dan efektif. Contoh, kita memberikan rujukan, ayo nak, kamu jangan seperti itu. Ayo nak, mari kita berubah. Tapi
Apakah ayona, mari yang kita ucapkan hanya sebatas ucapan, ataukah kita ada di dalam apa yang dirasakan oleh anak tersebut? Mungkin kalau kita belajar ada istilah simpati dan empati. Kalau simpati berarti kan kita hanya merasakan dari luar, sementara empati kita masuk ke dalam, kita mempelajari betul apa yang menjadi keperluan dia, keperluan anak didik kita. Nah, dari paradigma pembelajaran yang lama, kita coba melihat dengan paradigma pembelajaran yang baru. Mungkin Bapak Ibu sudah terbiasa di pendengaran tentang pendidikan yang berdiferensiasi. Pendidikan yang berdiferensiasi ini artinya bahwa kita mempelajari betul apa yang menjadi kebutuhan anak. Masing-masing anak ini dia punya kemampuan yang berbeda-beda. Ada mungkin dengan grade A, B, C, dan D, dan seterusnya. Bagaimana peran seorang guru yang seharusnya menuntun tadi bisa mengakomodir segala variasi kemampuan yang ada pada peserta didik. Saya yakin Bapak Ibu di SMK Negeri 1 Nabire sudah melakukan hal ini dengan berbagai strategi, berbagai trik-trik pembelajaran yang dilakukan untuk mengukur variasi atau kemampuan belajar yang berbeda dari peserta didik. Mungkin hal yang paling awal yang bisa kita buat adalah dengan melakukan asesmen diagnostik. Itu adalah kita ingin mencari tahu lebih awal apa sih yang menjadi gaya belajar, apa sih yang menjadi kebutuhan anak didik kita, supaya berdasarkan variasi kemampuan anak itu kita bisa menentukan model, metode apa yang paling tepat, sehingga kita tidak mengharapkan kesenjangan yang ada di dalam kelas itu semakin hari semakin melebar. Tetapi bagaimana caranya seorang guru dia mengkondisikan hal tersebut, kesenjangan tadi semakin hari semakin sempit. Ini memang bukan sesuatu yang gampang Bapak Ibu. Mungkin Bapak Ibu akan berpikir bahwa ini hanya secara teoritis. Tetapi ketika di kelas untuk melakukan hal ini sangat-sangat membutuhkan ekstra perhatian, ekstra pengorbanan dari seorang guru. Tetapi jangan kita pesimis, kita tetap optimis bahwa ketika kita ingin melakukan perubahan dengan niat baik, pasti akan ada jalan keluar yang terbaik. Nah, Bapak Ibu, kalau kita sudah bisa melakukan apa yang menjadi filosofi Bapak Ki Hajar Dewantara untuk menuntun anak kita menuntun mereka untuk mencapai tujuan hidup. Tujuan hidup masing-masing anak itu hanya memperoleh keselamatan dan kebahagiaan hidup. Kalau seandainya kita memainkan peran kita sebagai penuntun dengan baik, apa yang menjadi harapan untuk pelajar Indonesia mempunyai profil Pancasilais seperti yang tertampil di depan ini? Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, mandiri, bergotong royong, berkebinekaan global, bernalar kritis, kreatif. Menurut Bapak Ibu, kira-kira bisa tercapai atau tidak? Pasti bisa tercapai. Apa yang akan kita bayangkan kalau seandainya seluruh siswa SMK Negeri 1 Nabire punya profil seperti yang diharapkan? Itu menjadi mimpi kita sebagai calon guru penggerak. Ketika di modul 1.3, saya punya visi adalah menghasilkan tamatan yang berprofil pelajar Pancasila, kompetitif, prestatif, dan berwirausaha. Itu mimpi kita. Tetapi jangan mimpi itu hanya menjadi khayalan, halusinasi. Tapi bagaimana kita mewujudkan mimpi itu? Ketika kita menghasilkan tamatan seperti apa yang tertulis dalam visi. Ada satu slogan kami, diberkati untuk menjadi berkat. Itu merupakan sesuatu yang luar biasa Bapak Ibu. Ketika kita bisa menjadi berkat untuk orang lain, pasti semua akan Tuhan perhitungkan. Kita lanjut, bagaimana caranya supaya apa yang kita inginkan kepada anak didik kita itu bisa terwujud. Paradigma lama yang tadi dibilang bahwa
anak itu ada dalam kontrol guru. Yang sebenarnya menurut William Glasser, yang dimaksud dengan teori kontrol adalah semua perilaku merupakan upaya untuk memuaskan kekuatan yang kuat dalam diri kita sendiri. Jadi hilangkan pemikiran kita bahwa anak didik adalah anak kecil, kita adalah orang dewasa, sehingga mereka ada dalam genggaman tangan kita untuk kita bisa mengontrol. Mungkin bahasanya ditarik kemana ikut, ditaruh di mana ikut. Itu sepertinya sesuatu yang sudah harus ditinggalkan. Oleh karena itu terkait dengan teori kontrol ini ada beberapa hal yang menjadi miskonsepsi. Artinya menjadi sesuatu yang salah kita tafsirkan. Yang pertama tadi ilusi guru mengontrol murid. Ini yang tadi saya sudah jelaskan. Yang kedua ilusi bahwa semua pengetahuan positif, efektif, dan bermanfaat. Tidak selamanya bahwa ketika kita memberikan sesuatu yang positif menurut ukuran kita, itu akan memberikan kepuasan bagi anak didik. Tidak selamanya apa yang menjadi keinginan kita itu juga merupakan keinginan dari anak didik kita. Lalu yang berikut, ilusi bahwa kritik dan membuat rasa bersalah mampu membuatkan karakter. Tadi yang saya sampaikan bahwa ketika kita memberikan hukuman, apalagi kalau kita memberikan hukuman dengan kata-kata yang menyakitkan, contoh, dasar bodoh kau. Menurut Bapak Ibu, kalau seandainya kata-kata itu masuk ke telinga, diresapi di hati untuk diri kita sendiri, bagaimana menurut Bapak Ibu? Itu seperti kata-kata yang menghina saya, menghina orang tua saya yang telah melahirkan saya di bumi ini. Oleh karena itu, kita diminta untuk lebih teliti, lebih berhati-hati di dalam mengeluarkan kata-kata karena tidak bisa mengontrol emosi kita. Saya pun sering melakukan hal yang sama. Karena ketika menghadapi siswa dengan kondisi yang tidak menyenangkan hati, lalu terdorong dengan emosi marah, akhirnya keluarlah kata-kata yang sebenarnya tidak harus dikeluarkan. Yang terakhir, ilusi bahwa orang dewasa berhak memaksa. Itu kita harus hilangkan. Kita sebagai guru tidak punya otoritas penuh untuk menguasai siswa sesuai dengan apa yang kita inginkan. Karena apa? Anak-anak juga punya kodrat. Anak-anak juga punya kebebasan. Jangan karena kita menginginkan anak ikut mau kita, anak itu seperti orang terjajah. Padahal sebenarnya anak itu harus dibiarkan bertumbuh berkembang dalam suasana yang berbeda. Karena apa? Kalau anak merdeka, dia akan mampu mengeksplor semua kemampuan yang ada dalam diri. Dia akan mampu mengeksplor semua potensi yang dia miliki. Oleh karena itu, bagaimana caranya kita membangun hubungan yang baik dengan anak sehingga dia tidak sungkan-sungkan untuk mengeksplor kemampuannya. Ya, untuk itu ada beberapa perubahan paradigma yang harus kita pelajari sehingga kedepannya ketika kita ada dalam pembelajaran di kelas, mungkin hal-hal ini dari sekian banyak sedikit demi sedikit sudah mulai kita berubah. Misalnya di sini stimulus responnya adalah realita kebutuhan kita sama. Menurut Bapak Ibu, respon seperti itu benar atau tidak? Semua kita punya kebutuhan yang sama? Tidak. Semua kita punya kebutuhan yang berbeda. Ibu Janu punya kebutuhan A, Ibu Resti punya kebutuhan B. Nah, ketika kita ada di dalam kelasnya sama, kita menghadapi siswa, 10 siswa, 20 siswa. Memang kalau secara pemikiran, terasa pusing lebih dulu. Ini siswa 10 orang, siswa 20 orang. Dengan kebutuhan yang berbeda-beda. Kemudian semua orang melihat hal yang sama. Pasti kita punya sasaran, kita punya penglihatan itu berbeda. Mungkin saya melihat dari sisi A, Ibu Get melihat dari sisi B.
Oleh karena itu, bagaimana caranya kita memadukan apa yang terlihat menjadi sesuatu yang bisa disatukan. Karena kembali pada prinsipnya kurikulum merdeka ini kita punya fokus adalah student center atau pembelajaran yang berfokus pada siswa. Iya. Selanjutnya Bapak Ibu bisa lihat di depan ini sampai dengan model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang atau kalah ini pihak orang yang agak pesimis. Pesimis dalam artian begini, ya sudahlah, kalau mau jadi, kalau mau tidak. Nanti kita akan lihat pada materi belakangnya ini adalah satu bertahan hidup. Kalau ibu guru bahasa Inggris punya istilah struggle of life. Kalau kita tidak punya kekuatan untuk mempertahankan hidup, sementara di sekitar kita punya persaingan, jangan berharap menang. Oleh karena itu, bentuk diri kita supaya apapun situasi dan kondisi yang ada, kita tidak menjadi kendor. Kita tetap menjadi orang yang punya ambisi. Kita tetap menjadi orang yang punya semangat untuk menjadi yang terbaik. Selanjutnya, untuk bisa menjadi yang terbaik, ada disiplin yang harus kita lakukan. Sebenarnya, kita sedikit miss dalam mengartikan kata disiplin. Disiplin ini berasal dari bahasa Yunani ya, Sokrates, yaitu disiplina, yang artinya belajar. Sementara penerapan yang kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari, disiplin itu kita konotasikan dia sebagai sesuatu yang melanggar, mendapatkan kepatuhan. Artinya bahwa kalau saya tidak menggunakan baju seragam ke sekolah, itu saya sudah dianggap tidak disiplin. Padahal kalau secara harfiah, pengertian kata disiplin itu adalah belajar. Bukan diartikan sebagai suatu proses yang menunjukkan bahwa saya tidak patuh. Oleh karena itu, kalau mendengar kata disiplin, jangan dikonotasikan ke negatif. Tetapi, disiplin itu merupakan satu proses bahwa ketika ada kesalahan yang dilakukan, dia diajar. Dia diajar supaya dia bisa menjadi benar sesuai dengan apa yang seharusnya. Mungkin di bagian bawah lagi menghubungkan disiplin dengan ketidaknyamanan. Jadi kita harus sedikit melihat kembali tentang pengertian dari disiplin ini. Kita lanjut Bapak Ibu. Jika disiplin yang tadi telah kita pahami, diharapkan disiplin tersebut bisa mewujudkan nilai-nilai kebajikan. Bukan disiplin tersebut mewujudkan sesuatu yang tidak mengenakan hati. Nilai-nilai kebajikan ini bisa terlihat pada profil pelajar Pancasila, kemudian juga IDO Primary Years Program, dan pada keterampilan hidup, life skill. Sebenarnya dari redaksi yang ada pada ketiga contoh nilai kebajikan institusi ini, mungkin kata-katanya berbeda, tetapi maknanya punya arah yang sama. Membentuk nilai-nilai kebajikan, artinya bahwa meninggalkan hal yang jelek atau hal yang tidak baik untuk dibawa pada hal-hal yang baik. Itu yang kita bilang dengan kebajikan. Selanjutnya, tadi sudah saya singgung bahwa di dalam proses pembelajaran kita tidak bisa sebagai guru menilai segala sesuatu menurut ukuran kita. Tetapi kita harus mengenali anak-anak didik kita dengan kebutuhan dasar yang mereka miliki. Di sini ada kebutuhan bertahan hidup. Pasti kita semua tahu ya Bapak Ibu, kalau bertahan hidup berarti kita harus makan. Kalau tidak makan, bagaimana kita mau ada kekuatan untuk kita beraktivitas, memperjuangkan segala sesuatu yang menjadi kebutuhan hidup kita. Nah, yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Mungkin Bapak Ibu ketika di kelas menjumpai siswa yang
terkadang kita melihat sedikit menjengkelkan, bikin tingkah yang menarik perhatian kita. Itu sebenarnya dia termasuk dalam kasih sayang dan rasa diterima. Ada kemungkinan bahwa dia bikin pergerakan-pergerakan tersebut supaya dia menjadi perhatian. Dia menjadi perhatian guru. Itu salah satu penyebabnya adalah kasih sayang dan rasa diterima. Kemudian di sini ada penguasaan. Penguasaan ini terkadang muncul sebagai akibat dari keegoisan. Lalu dia merasa bahwa saya bisa menguasai segalanya. Lalu ada juga dengan kecenderungan kebebasan. Kecenderungan kebebasan ini terkadang overlapping, bikin segala sesuatu semaunya, sampai dengan kesenangan. Dia melakukan segala sesuatu, yang penting saya happy, yang penting saya senang. Ini sebenarnya 5 kebutuhan dasar manusia, tetapi secara terimplisit kita gambarkan pada kebutuhan anak-anak sekolah kita, anak didik kita ketika di kelas. Hal-hal ini akan kita jumpai. Nah, ketika kita memahami kebutuhan dasar manusia, dan khusus kebutuhan anak-anak kita lanjutkan dengan motivasi perilaku. Nah, untuk motivasi perilaku ini, yang pertama adalah untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang Bapak Ibu lakukan ketika anak-anak didik dia menghindar dari hukuman? Apa yang Bapak Ibu akan lakukan? Biasanya anak ini dia menghindar karena ada dalam pemikirannya apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya. Itu yang akan muncul dalam pemikirannya. Misalnya dikasih tugas, karena konteksnya konteks hukuman, di dalam pemikirannya sudah terbentuk. Nanti kalau saya tidak bikin, kira-kira saya dihukum apa? Itu. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Biasanya ini dia punya tingkatannya lebih tinggi daripada hukuman. Dia akan bertanya pada dirinya, apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Motivasi 1 dan 2 ini merupakan motivasi perilaku secara eksternal. Artinya bahwa motivasi ini terjadi karena terlihat dari lingkungan sekitar. Sementara pada poin yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya, ini adalah motivasi perilaku secara internal. Saya akan menjadi orang seperti apa jika saya melakukannya. Dari 3 motivasi perilaku manusia, menurut Bapak Ibu yang seharusnya yang mana? Artinya kita mau melakukan segala sesuatu tanpa takut dengan hukuman, tanpa mengharapkan imbalan atau penghargaan, ataukah kita melakukan segala sesuatu karena memang tuntutan nurani saya berbuat baik untuk saya menjadi baik. Dari ketiga ini Bapak Ibu pilih yang mana? Pasti yang ketiga. Oleh karena itu kita mengajarkan hal ini juga kepada anak-anak. Jangan kita takut-takuti anak-anak dengan hukuman. Dampak negatif tadi saya sudah sampaikan bahwa ketika kita memberikan hukuman kepada anak, luka secara psikis menimbulkan sakit hati. Dampaknya bisa kepada anak itu sendiri ataupun dampaknya kepada orang lain. Orang lain diantaranya termasuk kita sebagai guru yang melukai hatinya. Lalu tidak selamanya kita iming-imingkan anak dengan imbalan itu punya hasil positif. Contoh, mungkin ketika kita belajar di kelas, kita bilang begini, ibu punya Secret Queen, siapa yang bisa jawab, dia dapat. Menurut pemikiran kita itu hal positif yang kita lakukan. Sangat-sangat benar. Tetapi di sisi lain Bapak Ibu, kita mematikan karakter anak yang tidak punya kemampuan itu. Oleh karena itu, imbalan tidak selamanya memberikan konotasi positif dari apa yang kita buat. Karena apa? Secara tidak langsung anak sudah akan bilang begini, atau Ustaz sudah saya jawab, pasti juga saya jawab salah. Si A itu sudah kasih ibu guru tahu dia punya jawaban yang benar.
Nah, ini yang bagian dari pembelajaran diferensiasi tadi. Tapi kalau seandainya perilaku anak-anak didik kita itu tumbuh dari kesadaran dirinya sendiri bahwa ketika saya berbuat baik, saya akan mendapatkan yang baik. Akan sangat luar biasa kita sebagai guru punya peran untuk bisa mewujudkan hal itu. Ya, ini seperti yang tadi sudah dijelaskan bahwa terkait dengan perilaku anak ini ada hukuman, ada konsekuensi dan ada restitusi. Bapak Ibu bisa lihat di depan, di sini hukuman, konsekuensi dan restitusi. Mungkin kita saling share saja Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu, jika seandainya kita diperhadapkan dengan satu kasus, misalnya si anak ini paling sering-sering terlambat dan tidak pernah bisa berubah. Saya ulangi, salah satu siswa kita misalnya, keterlambatan ini sudah menjadi penyakit. Nah, ketika kita ada dalam 3 konsep ini, pemberian hukuman, hari ini ditegur dengan dihukum, misalnya kau lari sudah, lari putar-putar lapangan bola 3 kali. Dia melakukan itu dengan enjoy. Hari ini dia lari putar 3 kali, besok juga dia terlambat. Iya. Lalu yang selanjutnya konsekuensi. Konsekuensi dari perbuatan dia yang menyalahi apa yang menjadi kesepakatan apa. Oleh karena itu, terkait dengan 3 hal ini nanti materi bagian belakang itu kita akan belajar lagi tentang keyakinan kelas. Mungkin di sini yang saya sedikit menggarisbawahi bahwa ada istilah restitusi. Mungkin Bapak Ibu ada yang bisa menjelaskan apa itu yang dimaksud dengan restitusi. Restitusi itu artinya orang yang terpuruk tidak dibiarkan terpuruk, tetapi orang yang terpuruk diangkat kembali untuk diperbaiki apa yang dia buat sehingga dia terpuruk. Atau kalau kita implementasikan dalam keseharian kita di kelas, anak yang sudah buat salah jangan dihukum terus-terus sampai dia sudah tidak punya kemampuan untuk memperbaiki diri. Tetapi anak yang sudah berbuat kesalahan, bagaimana kita mengkondisikan dia sehingga dia benar-benar bahwa dia salah, lalu dia mau ada dalam pembaharuan untuk tidak melakukan kesalahan lagi. Untuk itu ada 5 posisi kontrol guru yang bisa dilakukan atau diperankan oleh seorang guru sehingga apa yang menjadi keinginan dari restitusi tadi, restitusi miripnya dengan Ibu Resti, iya, dia bisa terwujud. Di sini ada 5 posisi kontrol guru. Yang pertama sebagai penghukum. Sebagai penghukum yang tadi, kamu salah terus, angkat sampah, sikat WC, gitu. Apakah ada efek jerah dari apa yang kita berikan buat anak kita? Tidak ada. Apalagi ketika proses pemberian hukuman itu berakhir begitu saja tanpa ada pembinaan lanjutan. Lanjut, sebagai pemantau. Kalau peran guru sebagai pemantau ini biasanya dia punya data. Jadi terkait dengan pemantau ini, guru lebih banyak punya tampilan seperti itu. Melihat, mengomentari, tindak lanjutnya mana. Lalu yang berikut sebagai teman. Teman ini punya dampak positif negatif. Misalnya, nah, kamu jangan begitu, biar sudah nanti ibu bantu. Satu kali, anak murid bilang, terima kasih Bu Guru. Kali kedua, semakin besar kepalanya. Saya bikin salah saja, nanti Ibu Guru ke Bapak Guru selalu tolong saya. Itu dampak negatifnya. Terus yang berikut, sebagai pembuat merasa bersalah. Posisi guru sebagai pembuat merasa bersalah ini seakan-akan kita membuat siswa bahwa saya salah sekali. Lalu kalau saya sudah salah seperti ini, kira-kira saya harus bagaimana? Dan yang terakhir ini adalah posisi guru sebagai manajer. Sebenarnya dari kelima posisi kontrol guru ini, yang paling tepat adalah sebagai manajer. Karena sebagai manajer, kita merangkul, kita tidak meninggalkan luka hati,
kita membimbing, kita mengarahkan anak untuk menjadi lebih baik. Di sini ada satu kasus yang saya buat Bapak Ibu, misalnya kasus siswa yang kedapatan merokok di kelas. Ini saya buat saja menurut pemahaman saya. Penghukum, karena kau sudah merokok, ini 3 batang rokok. Kau isap non-stop sampai selesai. Mungkin secara fisik dia tersiksa, secara psikis pun sampai hati Bapak Ibu guru bikin saya seperti begini. Coba kita bayangkan 3 non-stop, bibir-bibirnya, kemudian dalam mulutnya karena pengaruh asap itu seperti apa. Lalu kalau posisi kontrol mulut sebagai pembuat merasa bersalah, sudah berapa kali ibu menegur kamu dengan kesalahan yang sama, kamu tidak berubah. Peran selanjutnya di mana? Kalau sebagai teman, ayo bantu ibu ya, nanti ibu dimarah Pak Kepala Sekolah kalau kamu seperti ini terus-menerus, jangan diulangi lagi. Kalau sebagai pemantau, karena kamu sudah melanggar aturan sekolah, konsekuensinya apa? Jangan merokok lagi. Nah, yang paling nyaman dan yang paling menyenangkan ini adalah sebagai manajer. Kamu tahu kesalahanmu, apa rencanamu untuk memperbaiki kesalahanmu. Jadi, semua itu terinisiatif dari si anak didik bahwa dia harus menjadi yang lebih baik. Kalau seandainya ibu guru punya kalimat seperti ini, jangan diulangi lagi ya. Itu posisi ibu guru sebagai apa? Oke? Jangan diulangi lagi ya. Sebagai pemantau. Iya. Kalau jika kamu masih melakukan kesalahan lagi, kamu akan dikeluarkan dari sekolah. Penghukum. Ya. Itu selanjutnya Bapak Ibu, kita ada dengar istilah keyakinan kelas. Apa sih bedanya kesepakatan kelas dan keyakinan kelas? Sebenarnya kalau mau dibilang perbedaan yang signifikan tidak seperti itu juga. Hanya kalau kesepakatan kelas dia lebih banyak menggunakan kalimat negatif. Jangan datang terlambat. Akan menjadi keyakinannya, datanglah lebih awal. Begitu. Jadi terkait dengan kesepakatan kelas dan keyakinan kelas, ini tidak boleh dibuat oleh guru. Tetapi guru ada bersama-sama dengan siswa di kelas menyampaikan apa yang menjadi aspirasi dari anak-anak di kelas. Kalau sudah itu dijadikan atau dituangkan dalam satu catatan, lalu bukan hanya guru dan siswa, orang tua pun harus tahu. Sebenarnya menarik sekali Bapak Ibu untuk keyakinan kelas ini. Keyakinan kelas. Saya ulangi saja bahwa keyakinan kelas tidak hanya sebelah pihak, tetapi dari guru, anak, orang tua, bahkan bila perlu untuk semua warga sekolah. Nah, Bapak Ibu, ini terkait dengan pelanggaran-pelanggaran yang anak-anak kita lakukan. Ada segitiga restitusi. Segitiga restitusi saya dikembalikan bahwa saya mengulangi kembali bahwa suatu proses untuk mengkondisikan kembali anak didik kita yang dalam tanda kutip melakukan kesalahan tidak dibiarkan salah terus, tetapi diangkat kembali supaya dia memahami bahwa saya buat ini salah, lalu saya harus bagaimana yang sebenarnya. Di sini ada yang pertama, menstabilkan identitas. Jadi kalau misalnya kita menjumpai anak kita yang kedapatan melakukan salah, kita panggil dia. Kita mengajak dia mengingat kembali keyakinan kelas. Di keyakinan kelas, apa-apa saja yang tertulis. Ketika dia ingat, misalnya, saya harus datang tepat waktu. Tapi kita sudah menstabilkan identitas dia. Dia tahu bahwa dia adalah murid yang harus datang tepat waktu. Kemudian kita bawa lagi dia ke dalam konteks
validasi tindakan yang salah. Kita tanya, kalau kamu datang tidak tepat waktu itu tindakan yang benar atau salah? Karena dia sudah sadar waktu menstabilkan identitas, dia jawab dengan jujur, Bu Guru, saya salah. Nah, setelah itu, kalau kamu sudah salah, apa yang kamu mau buat? Kita bawa dia kepada menanyakan keyakinan. Kalau saya sudah salah, saya janji, saya tidak mengulangi kesalahan lagi. Saya akan meninggalkan hal yang salah untuk saya menjadi lebih baik lagi. Yang tadi sudah dijelaskan, hanya mungkin ada beberapa kata-kata yang bisa Bapak Ibu lihat. Untuk membuat kesalahan dalam proses pembelajaran terkait dengan menstabilkan identitas, bisa kita menggunakan redaksi seperti yang tercantum di depan. Berbuat salah itu wajar, tidak ada manusia yang sempurna, dan seterusnya. Selanjutnya untuk validasi tindakan yang salah. Kamu pasti punya alasan melakukan hal itu. Jadi kalau kita menggunakan perspektif 3 restitusi, kesimpulannya kita tidak memojokkan anak. Kita tidak membuat anak itu merasa seperti saya ini orang yang sudah tidak pantas. Tetapi kita mengembalikan dia untuk dia hidup yang sebenarnya. Artinya sebenarnya dalam artian yang salah ditinggalkan, hidup seperti yang seharusnya, melakukan hal-hal yang benar. Iya, itu demikian yang dapat saya sampaikan. Kita sampai pada slide yang terakhir, penutup. Penerapan budaya positif harus dilakukan oleh semua warga sekolah agar terwujud lingkungan positif di sekolah. Dilakukan oleh semua warga sekolah. Guru harus mewujudkan kompetensi kepribadian, profesional, pedagogik, dan sosial yang baik di mana guru mampu merefleksi dirinya dalam posisi kontrol saat ini. Bagaimana kita mau membantu anak kalau kita sebagai guru tidak mampu menjalankan apa yang menjadi kompetensi kita dengan baik? Jika kita bisa mengimplementasikan kompetensi guru dengan baik, saya sangat yakin dan optimis bahwa apa yang menjadi harapan anak untuk kehidupan kedepannya pasti akan bisa tercapai. Demikian Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan. Atas perhatiannya diucapkan terima kasih.